Sekarang kita akan implementasiin relation polymorphism one-to-one-nya di form ya. Jadi kita lakuin edit dan tambah data nih ya. Nanti di lewat form ya. Kalau kemarin kan kita nyobanya di Tinkermas ya. Oke, kita buka codingan kita. Oke, kita clear dulu. Di sini ada beberapa yang harus kita lakuin. Pertama kita nambah routing dulu ya. Sini untuk create-nya ya. Sini metodenya post. Oke, di sini kita akan punya metode store nanti di controller. Kemudian namanya user.store. Oke. Kemudian untuk editnya, untuk create-nya ya. Create gitu ya. Di sini create. Di sini juga create. Oke. Seperti ini. Oke, ini di atas saja. Apa-apa sih, sama aja. Oke, sekarang kita akan buat dua action untuk store dan create ini ya di controller. Kita buka, kita bikin function untuk store. Sini public function store. Oke. Jangan lupa. Oke. Sini akan terima request. Udah pasti ya. Kemudian ini apa dulu, kita kosongin function. Oke. Function nih create, tipenya kosong. Oke. Di sini kita langsung lakuin kayak edit ya. Oke, seperti ini. Karena kita akan manfaatin satu view yang sama di sini. Nah, tapi di sini kita perlu bikin variabel instance dari si user ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita akan buat tombol tambahnya di sini ya. Itu ada di sini users. Oke. Ya, by the way, di sini gue pakai Bootstrap ya, teman-teman ya. Nah, gue manfaatin CSS Bootstrap jadi biar lebih cepet ya kita kerjanya. Oke, kita balik lagi sini. Oke, kita buat punya kelas button primary aja. Ini ke route create ya. Satu aja petiknya. Create. Oke. Di sini kita kasih nama add gitu aja ya. Oke, ini kita tambahi, kita refresh. Oh, route create not defined. Oke, di sini ya. Route create. Oh, sorry. User.create. Users.create. Oke. Aman, udah ada. Ini biar nggak terlalu mepet, kita tambahin padding ya, margin Y kita kasih 5. Coba misalkan, oh terlalu jauh, kita isi 4. Rest. Oke, udah cukup. Coba kita ke halaman create nya ya. Get method is not support for this route. Oke, kita cek. Oh, di sini harusnya get, teman-teman ya. Nah, udah benar nih, tapi di sini pesan errornya udah berubah. Missing required parameter. Oke, kita lihat di user actionnya di sini. Oh, ini ya. Karena di sini kita ngirim user email, sedangkan kalau untuk create kan kosong ya. Ini kita perlu kasih kondisi nih. Jadi kalau user email, kalau ada kita pakai route yang ini, kalau nggak ada kita pakai route yang create ya, teman-teman ya. Store ya, store. Oke, untuk nyimpan kan ini. Oke, kemudian untuk ini metodenya berarti kita lakuin yang sama, kita copy aja, kita if. Oke, kalau ada kita baru metodenya put, kalau nggak ada ya kita kosongin aja, post ya. Jadi manfaatin metode ini. Oke, coba kita refresh. Nah, sudah aman. Sekarang kita perlu tambahin phone number ya. Oke,
phone number. Oke, phone number. Oke, sini kita format dulu, di sini kita copy aja. Oke, sini kita ganti jadi phone number, sini juga phone number. Oke, type-nya text, name-nya phone number, placeholder-nya your phone number. Oke, sip, kita refresh. Nah, sip, sini. Sekarang kita handle untuk update-nya ya. Kita balik lagi ke controller. Oke, untuk di update-nya nih. Oke, di sini update-nya di sini berarti kita di sini kita ini kan create ya. Kita handle untuk editnya dulu deh ya. Untuk edit. Nah, ini ke isi email karena bagian ini. Oh, di sini berarti kita isi dengan phone number. Oke, refresh. Nah, sip. Ini kita update berarti ya. Oke, kita update. Habis save, kita akan update di sini. User phone, kita set phone number sama dengan request dari phone number. Oke, kemudian kita simpan user phone save. Oke, save. Jadi pertama ini kita set dulu propertinya. Sorry. Gini propertinya, kemudian kita save. Kita tes ya. Ini 08123456 kita ubah jadi 0812 gitu misalkan. Submit. Oke, kita edit lagi. Nah, save, berhasil teman-teman ya. Kita pastiin lagi di database-nya. Nah, sudah berhasil kita untuk update datanya. Kemudian kalau data lain misalkan, ada error nih. Ini karena untuk email ini atau ID yang kedua nih dia belum punya nih phone number. Nah, jadi ini kita harus cek dulu nih di bagian actionnya sini. Jadi di sini kita harus cek dulu nih. Kalau ada gitu ya, kita ambil ini. Kalau nggak ada, kita kosongin. Nah, gitu aja ya. Oke, kita refresh, edit. Nah, nggak error. Oke, sekarang kita isi jadi ini misalkan ya. Oh, phone has no effect. Oke, ini karena dia belum ada ya recordnya kan. Nah, jadi ini ada PR lagi kita nih. Idealnya sih ini waktu kita create di awal, ini kita validasi ya. Ini karena kan pertama jalaninnya juga pakai seeder ya, pakai factory. Jadi nggak ada validasinya. Nah, ini kan belakangan kita ngerjain yang bagian fontnya ya. Oke, jadi di sini saat edit kita perlu cek juga nih. Kita cek if string user font, kalau ada kita update ini, kalau nggak ada kita akan create, else string user font. Oke, ini pakai gini ya function. Lalu kita akan create string request phone number. Gini phone number, atau kita pakai request all ya. Kita coba ya, string request all. Oke, seperti ini. Jadi kalau ada ngupdate, kalau nggak ada kita tambah baru dong. Oke, kita submit. Oh, ada error, unknown column name. Kita nggak bisa pakai request all ya, kita pakai gini aja. Ini karena mass assignment sih kayaknya. Kita set aja manual sih, phone number kita tangkap dari
string request phone number. Refresh. Nah, berhasil. Coba cek masuk nggak? Nah, masuk ya. Refresh. Nah, sip, berhasil. Untuk urusan update, jadi kita cek nih, idealnya sih nanti kalau kita bangunnya barengan ya antara user dan phone number itu, dan kemarin ada supplier ya, bukan supplier ya, kita punya table lagi customers ya. Ini idealnya kita validasi saat pertama create data ya. Oke, sekarang kita 081234. Oke, submit, kita edit. Nah, berhasil. Back. Sekarang kita handle untuk nambah datanya. Oke. Di sini berarti kita pindah ke method store. Oke. Di sini kita tampung dulu ya si usernya. User create. Kita akan nambah nih. Kita pakai request all aja di sini. Request all karena mass assignment udah nih harusnya kalau user ya. Request all. Oke, habis itu user kita masukin ke phone-nya. Sama seperti yang tadi ya. Create. Ini kita copy aja ya. Sama kan? Oke, seperti ini. Kita copy. Oke, coba ya. User action. Atau complete-nya kita matiin dulu. Oke. Refresh. Oke, namanya Abdul, emailnya abdul@gmail.com 1234. Submit. Oh, ada error. Password does not have a default value. Oke, di sini karena kita nggak ngirim password memang ya. Kita set manual aja di controller ya. Ini kan kita buat ngetes doang nih. Oke, kita buat variabel aja di sini deh. Data password sama dengan bcrypt ya. Bcrypt dari 45678. Oke, gini aja. Oke, kemudian berarti sini data sama dengan string request all. Jadi ini kita nambahin key baru di sini ya. Jadi di sini udah nggak request all lagi, tapi data. Oke, seperti itu cukup. Nah, kalau udah berhasil kita redirect. Return redirect ke users. Oke, kita back dulu ya. Refresh, pastiin abdul@gmail.com, passwordnya, phone numbernya gini, submit. Nah, berhasil ya, udah berhasil nyimpen nih. Coba kita lihat, kita edit. Nah, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kalau kita terapin untuk di aplikasi atau di form ya. Jadi ya sama aja prinsipnya kayak di Tinker ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton ya.